Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Tasya. Saya dari 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan telah Ibu Fiona berikan di kelas fisika. Pertanyaan pertama yaitu mengapa HP bisa digunakan sebagai remote? Sebelumnya, apa sih arti HP itu? HP adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi. Kadang-kadang dengan fungsi yang menyerupai komputer. Smartphone memiliki banyak kegunaan. Salah satu yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari adalah dapat dijadikan remote TV. Bila ada di antara kalian yang mengalami masalah atau kerusakan pada remote yang Anda beli, tidak usah repot-repot beli yang baru. Dengan cara mengubah ponsel Android tersebut menjadi sebuah remote TV. Dengan menggunakan Android, Anda dapat mengendalikan seluruh menu yang ada di televisi layaknya dikendalikan oleh remote sesungguhnya. Sebenarnya, ponsel Android bukan hanya dijadikan sebagai remote TV, melainkan juga bisa dijadikan sebagai peralatan elektronik yang biasa menggunakan remote seperti DVD player, AC, sound system, home theater, dan berbagai peralatan elektronik lainnya. Dan yang perlu kita ketahui bahwa tidak semua HP Android bisa dijadikan remote TV. Nah, syarat yang dibutuhkan oleh Android agar bisa berfungsi sebagai remote TV adalah adanya fitur koneksi IR atau infrared. Nah, IR atau infrared inilah yang jadi vital agar HP Android Anda bisa berubah menjadi remote TV. Namun, sekarang sudah banyak dari ponsel ataupun tablet Android yang sudah dilengkapi dengan fitur atau aplikasi remote bawaan pabrik. Yang sebenarnya untuk membuat smartphone Android menjadi sebuah remote TV bisa diaktifkan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan aplikasi bawaan Android itu sendiri maupun dengan cara menggunakan bantuan aplikasi pihak ketiga. Itu penjelasan saya dari nomor 1. Pertanyaan nomor 2 yaitu mengapa orang-orang lebih sering mendengar radio FM daripada radio AM? Sebelumnya, mari kita kupas apa itu FM dan AM. Sebelum itu, apa sih yang menjadi pembeda antara saluran FM dan AM? Itu adalah modulasinya. AM adalah singkatan dari amplitude modulation, menggunakan konsep pengubahan amplitudo yang artinya gelombang suara akan mengubah amplitudo dari gelombang pembawanya. Amplitudo sendiri merupakan jarak antara nilai maksimum dan nilai minimum dari sebuah gelombang atau bisa disebut juga sebagai tinggi gelombang. Sedangkan FM adalah singkatan dari frequency modulation, menggunakan konsep pengubahan frekuensi yang artinya gelombang suara akan mengubah frekuensi dari gelombang pembawanya. Teknik kerjanya saya akan menjelaskan, yaitu cara kerja AM modulasi ini mempergunakan amplitudo sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital. Pada AM, frekuensi dan fase sinyal adalah tetap, yang berubah-ubah adalah amplitudonya. Amplitude modulation adalah dengan cara modulasi yang paling mudah tetapi mudah dipengaruhi oleh keadaan mediasi transmisinya. Cara kerja frekuensi modulation atau FM di pemancaran radio dengan teknik modulasi FM. Frekuensi gelombang carrier akan berubah seiring perubahan sinyal suara atau informasi lainnya. Amplitudo gelombang carrier relatif tetap setelah dilakukan penguatan daya sinyal agar bisa dikirim jauh. Gelombang yang telah tercampur dapat tadi dipancarkan melalui antena. Lalu, kenapa radio saat ini lebih banyak menggunakan saluran FM daripada AM? Ini karena radio FM menghasilkan kualitas suara yang lebih baik dan gelombang radionya lebih tahan terhadap cuaca buruk dibandingkan dengan radio AM. Namun, keunggulan dari radio AM adalah memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan radio FM. Supaya dapat menjangkau lebih luas, biasanya pemancar radio FM harus diletakkan pada tempat yang tinggi. Inilah sebabnya kenapa pemancar radio dibuat sangat tinggi. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, prinsip kerja sensor inframerah pada palang pintu otomatis. Kepraktisan teknologi dalam perkembangan tersebut sangat mempengaruhi kebutuhan manusia untuk membuat suatu alat yang berfungsi sebagai pengontrolan keamanan palang pintu perlintasan kereta api tanpa membutuhkan tenaga penjaga lintasan untuk membuka dan menutupnya sebelum dan sesudah kereta api melintas. Untuk itu, buatlah suatu sistem pengontrolan secara otomatis pada palang pintu perlintasan kereta api dengan menggunakan sensor wireless inframerah berbasis microcontroller, di mana dapat memudahkan palang pintu tersebut untuk membuka dan menutup hanya dengan menerima data dari sensor yang dikirimkan melalui gelombang radio tanpa menekan tombol dari seorang penjaga. Sensor inframerah
pada palang pintu otomatis bermula dari sering terjadi kasus kecelakaan di area perlintasan kereta api. Penyebabnya berasal dari tidak adanya palang pintu, kemudian palang pintu tidak berfungsi dengan baik karena masih manual, dan juga berasal dari pengguna jalan yang tidak patuh sehingga sering menimbulkan korban jiwa. Sistem palang pintu otomatis ini menggunakan IR sensor dan NRF24L01 sebagai pengontrol sistemnya, serta menggunakan programan bahasa C serta sensor inframerah sebagai penangkap gerakan, dan RF transceiver cell sebagai pemancar pengiriman data menuju mikrokontrolernya. NRF24L01 digunakan sebagai media pengiriman data yang dilakukan secara wireless dengan menggunakan wireless sensor network. NRF24L01 sendiri adalah sebuah modul komunikasi jarak jauh dengan single chip RF transceiver yang ditunjukkan untuk aplikasi gelombang 2400 sampai 2,400 aplikasi gelombang 2,400 sampai 2,480 335 GHz. NRF24L01 sendiri adalah sebuah modul komunikasi jarak jauh dengan single chip RF transceiver yang ditunjukkan untuk aplikasi gelombang. Kemudian sebagai pengolah data yang digunakanlah Arduino Uno yang merupakan board berbasis mikrokontroler pada ATmega 328. Cara pemakaiannya cukup menghubungkan board Arduino Uno ke komputer Dekna menggunakan USB dan AC adaptor sebagai power utamanya. Selanjutnya, sensor yang digunakan adalah E18D80NK infrared proximity sensor yang berfungsi untuk mendeteksi ada tidaknya suatu objek. Cara kerja sensor ini dengan cara memancarkan medan elektromagnetik dan mencari perubahan bentuk medan elektromagnetik pada saat objek terdeteksi. Dalam mendeteksi objek, sensor ini mempunyai batas minimum 3 cm dan maksimal 8 cm. Sensor ini juga sebagai sensor hitung jumlah kendaraan, baca kecepatan kereta, dan buka palang. Ide inframerah merancang sistem kontrol pengering makanan berbasis sensor IR. Di masa yang akan datang dibutuhkan suatu sistem pengeringan makanan yang tidak tergantung terhadap cuaca atau matahari dengan penggunaan daya yang realistis, sehingga dirancangkan sistem berbasis sensor IR yang menghasilkan pengeringan yang lebih cepat dibanding dengan pengeringan konvensional. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah atau kurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.